Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus bagi kita semua umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam Renungan 79, hari ini kita akan siapkan hati kita, seluruh kehidupan kita untuk kita mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini yang akan saya bawakan adalah ibadah yang sejati. Kita buka Alkitab kita dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-50, ayat yang ke-14 dan 15. Mazmur pasal yang ke-50, ayat yang ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang muncul dalam benak kita, dalam pikiran kita ketika kita mendengar tentang ibadah? Di dalam Perjanjian Lama, ibadah adalah suatu ritual mempersembahkan korban kepada Allah. Ada korban-korban yang harus dipersembahkan oleh bangsa Israel sebagai ketentuan dari hukum Taurat. Di dalam kitab Imamat, di sana tercantum semua ketentuan-ketentuan tentang korban-korban persembahan, ketentuan tentang korban bakaran, tentang korban sajian, tentang korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Jadi ini adalah ketentuan-ketentuan yang bangsa Israel harus perhatikan dengan sungguh tentang korban-korban yang akan mereka bawa kepada Tuhan. Di sana dicatat bagaimana korban itu harus dipersembahkan, harus tidak bercacat dan lain sebagainya. Bangsa Israel harus memperhatikan dengan benar bagaimana ketentuan-ketentuan itu, sehingga persembahan korban yang mereka bawa itu berkenan di hadapan Allah, dan korban yang mereka bawa menjadi persembahan yang terbaik di hadapan Allah. Bangsa Israel berusaha menyenangkan hati Allah dengan ibadah mereka, dengan mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi kalau kita belajar akan bagaimana kehidupan bangsa Israel, kehidupan keseharian mereka itu sering tidak menyenangkan hati Tuhan. Di dalam ibadah mereka berusaha supaya persembahan mereka, korban yang mereka persembahkan itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi ketika mereka keluar dari bait Allah, kehidupan mereka justru tidak menyenangkan hati Tuhan. Sementara mereka mempersembahkan korban, tetapi mereka juga tetap melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sehingga korban persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan itu seolah-olah terkesan sebagai sogokan supaya Allah ini tidak murka terhadap kehidupan bangsa Israel. Kehidupan mereka ketika mereka keluar dari bait Allah, dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka sering melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, yang tidak benar di mata Tuhan. Dan ketika mereka mempersembahkan korban kepada Allah, kepada Tuhan, itu terkesan seperti sogokan supaya Allah tidak murka terhadap kehidupan mereka, supaya Allah tidak menghukum mereka karena mereka telah melakukan perbuatan yang tidak benar. Menjadi pertanyaan dalam setiap kehidupan kita, apakah ini yang disebut dengan ibadah yang sejati? Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-50 ini, ayat yang ke-16 dan 21, Allah mengkritik kehidupan orang fasik. Saya akan membacakannya ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri.
Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Kehidupan mereka seolah-olah ada di pihak Allah. Mereka menyelidiki hukum Allah, tetapi mereka tidak melakukannya. Ayat yang ke-17, mereka mengesampingkan firman Tuhan. Seolah-olah mereka ada di pihak Tuhan. Sepertinya mereka beribadah kepada Allah, tetapi kehidupan mereka memungkiri apa yang mereka lakukan. Sepertinya mereka melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, tetapi kehidupan mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka tahu kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran. Oleh sebab itu, mari kita akan belajar hari ini seperti apa ibadah yang sejati. Di dalam kitab Roma, pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Roma 12, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini sangat jelas memberikan pengertian kepada setiap kehidupan kita. Mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita, itu adalah ibadah yang sejati. Kalau kita tadi membahas bagaimana kehidupan bangsa Israel, mereka berusaha supaya korban persembahan mereka itu berkenan di hadapan Allah, menyenangkan hati Allah, tetapi kehidupan mereka di luar ibadah mereka, mereka tidak melakukan hal yang benar. Mereka tidak melakukan hal yang berkenan di mata Tuhan. Dan itu bukan ibadah yang sejati. Firman Tuhan katakan di Roma 12 ayat yang pertama ini, mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Ibadah yang sejati bukan hanya sekedar kita mengangkat tangan ketika kita beribadah, menaikkan puji-pujian kita kepada Allah, tetapi persembahan hidup kita mempersembahkan hidup kita, itu adalah ibadah yang sejati. Hidup seperti apa yang kita persembahkan kepada Allah? Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau bangsa Israel, mereka memperhatikan bagaimana ketentuan dalam mempersembahkan korban, harus tidak bercacat dan lain sebagainya. Demikian setiap kehidupan kita. Ketika kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, tentu bukan hidup yang sembarangan, tentu bukan hidup yang seenaknya melakukan hal yang kita sukai. Ayat yang kedua dalam Roma pasal yang ke-12, di sana dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup yang tidak sama dengan dunia ini. Tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi sebaliknya, justru kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Allah, kepada Tuhan adalah hidup yang melakukan firman Tuhan. Seperti apa kita di gereja, haruslah demikian ketika kita di luar gereja. Ketika kita di dalam gereja beribadah, kita mengangkat tangan, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menaikkan pujian kepada Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Tetapi biarlah ketika kita keluar dari gereja, kita selesai beribadah, kehidupan kita seluruhnya di dalam rumah, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dimanapun kita berada, hidup kita adalah ibadah yang sejati. Kita tetap melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Ibadah yang sejati tidak hanya ketika kita di dalam gereja, tetapi juga bagaimana kehidupan kita di luar gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat GPDI El Shaddai Magelang, biarlah seluruh kehidupan kita ini menjadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Hidup yang bagaimana?
hidup yang melakukan firman Tuhan, hidup yang tidak sama dengan dunia ini, yang hidup sembarangan, melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan sendiri. Tetapi kehidupan kita tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar hari ini. Kembali mengingatkan setiap kehidupan kami sebagai umat-umat-Mu. Kami mempersembahkan hidup kami, hidup yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah, sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu. Kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu, kami memuliakan nama Tuhan ketika kami keluar dari gereja, ketika kami selesai beribadah, kehidupan kami boleh tetap menjadi berkat bagi siapapun. Dan kami percaya itu adalah ibadah yang sejati, yang menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus menolong setiap kehidupan kami, seluruh keluarga besar GBD El Shaddai Magelang untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebab kami, keluarga GBD El Shaddai Magelang, tidak menerima roh perbudakan yang membuat menjadi takut lagi. Tetapi kami telah menerima roh yang menjadikan kami anak Allah. Oleh roh itu kami akan berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kami bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami bersyukur untuk firman-Mu, Engkau tanamkan dalam setiap kehidupan kami. Roh Kudus menolong kehidupan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.